Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang kitab Sulaiman tentang bab yang kedua. Jadi yang terhormatnya pembukaan dulu. Yang terhormat Abi Hanif Hamida selaku pengasuh pondok pesantren Al Bani Huda dan pula Nabi Muhammad yang telah memperkenalkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah menderang, yaitu yakhruju minadz dzulumati ilan nur. Oke, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang peta imajinasi saya tentang apa sih hukum tahta di atas hukum di atas hukum ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Nabi Sulaiman dan pula ayahnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu menduduki tahta kerajaan Bani Israel, lalu melatih anak-anaknya yang dipilih secara terlatih untuk dijadikan putra mahkota atau untuk meneruskan tahta kerajaannya. Jadi di antara anak-anaknya itu pasti yang paling terpandai sudah jelas dari bukunya itu Nabi Sulaiman, atau dari judulnya Mahkota Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini pula anak Nabi Daud yang paling terpandai dan pula paling jenius, dan pula bisa menyelesaikan permasalahan dan pula berani berpendapat. Jadi itu salah satu contohnya dia melihatkan kepandaiannya pada umur 11 tahun di saat ada dua orang yang berselisih lalu datang kepada Nabi Daud. Itu tentang selisih tentang kambing ternak dan pula tanaman. Di saat itu ada dua orang yang ada mempunyai kambing ternak, lalu kambing ternak itu pun masuk ke dalam tanaman orang yang mempunyai tanaman tersebut. Setelah itu mereka berdua pun berselisih dan pula meminta pendapat tentang permasalahan itu kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud menyalahkan orang yang mempunyai kambing ternak lalu menggantikannya ke kambing ternak. Dia dengan berpendapat, dan Nabi Sulaiman pada waktu itu masih umur 11 tahun, dia berpendapat bahwa mereka saling menukar dan memperkembangbiakkan hasil kambing dan tanaman tersebut jadi tanaman ke kambing ke tanaman. Setelah itu mereka berdua pun berkembangbiakkan keduanya. Setelah sudah subur atau sudah menjadi baik atau sudah menjadi bagus, maka dikembalikan seperti semula. Gagasan itu pun diterima baik oleh kedua pihak tersebut, dan pula sudah dipastikan bahwa itu pun termasuk pendapat Nabi Sulaiman yang masuk akal. Setelah itu ada pula kisah-kisah yang lain, dan pula Nabi Sulaiman dari sejak kecil itu pun sudah mempunyai kematangan dalam berpikir dan pula berani untuk berpendapat. Setelah itu ada pula kisah yang kedua dalam perselisihan perebutan dua anak, yaitu ada kisah seorang wanita yang mempunyai anak, keduanya itu mempunyai anak, lalu salah satu di antara anak mereka itu diterkam oleh harimau. Setelah itu mereka pun berselisih bahwa anak satunya yang selamat itu adalah anak mereka, dan mereka berselisih. Setelah itu mereka berselisih dan pula meminta pendapat kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata bahwa ambilkan pisau dan pula membelah ini menjadi dua. Lalu salah satu di antara dua wanita itu berkata bahwa jangan membelah anak tersebut, bahwa anak tersebut adalah punya wanita yang lebih muda daripada wanita itu. Setelah kisah yang kedua tersebut ada kisah lagi tentang 4 orang yang berbohong, yang 4 orang ini menjumpai wanita jelita dan pula diajak berzina, lalu wanita itu pun menolak. Setelah itu 4 orang ini pun membohongi atau memfitnah wanita tersebut karena wanita tersebut menolak perzinaannya itu. Jadi dalam ini kita itu memiliki hikmah dan pula ilmu. Jadi Nabi Sulaiman dan ayahnya itu mempunyai hikmah dan pula ilmu masing-masing yang setara, tetapi pun berbeda-beda.
Jadi hikmah itu adalah ijtihad apabila ilmu itu adalah wahyu yang bersifat nas. Setelah itu Nabi Sulaiman pula menggantikan tahta pada di usia muda. Setelah itu ada pula kakak Nabi Sulaiman, Absalom, yang tidak menerima bahwa Nabi Sulaiman akan meneruskan kerajaan tahta Nabi Daud. Lalu dia pun mengasihi rakyatnya dan pula mencitraan berbuat baik kepada rakyatnya. Setelah itu Absalom pun disuruh menjadi raja pada rakyatnya. Lalu rakyat pun ke kerajaan Nabi Daud. Lalu Nabi Daud pun di situ ramai. Lalu Nabi Daud pun ke sungai Jordan dan pula ke Bukit Zaitun untuk istikharah dan pula memohon pertolongan untuk membantu anaknya. Setelah itu pun dia pun diberi rahmat oleh Allah untuk kontraksi terhadap putranya yang ingin menguasai kerajaan. Setelah itu setelah itu pun Absalom terbunuh. Dan pula setelah itu Nabi Daud memegang tahta selama 40 tahun. Setelah itu wafat dan pula diganti oleh Nabi Sulaiman yang menduduki tahta pada usia 13 tahun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.